Shalom Bapak Ibu semua. Ya, kita ketemu lagi di pertengahan bulan Oktober nih ya. Nah, hari ini saudara, Anda tahu semua kita sedang dalam satu pembahasan firman Tuhan. Kita kasih judul, kita kasih tema yaitu perenungan firman Tuhan melalui Lectio Divina, saudara ya. Nah, saudara, hari ini tema saya yaitu di bagian kedua dari Lectio Divina. Pertama yaitu Lectio, kemudian meditatio, yaitu perenungan atau meditasi, kemudian masuk kepada oratio, berdoa, kemudian kepada contemplatio, kemudian action gitu ya, actio gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai merenungkan firman Tuhan, meditatio. Kita merenungkan firman Tuhan, saya kasih judul yaitu Cahaya Sabda. Kenapa saya kasih judul Cahaya Sabda? Karena pada waktu kita membaca firman Tuhan, seringkali kita kesulitan untuk mengerti dan memahami, saudara ya. Memang, saudara, Alkitab itu salah satu buku yang dalam tanda kutip, saudara, sulit untuk dimengerti. Kenapa? Karena ada gap yang luar biasa antara kita saat ini tahun 2023 dengan masa firman Tuhan ini ditulis. Kira-kira 2000 tahun yang lalu sampai 3.500 tahun yang lalu gitu ya. Jadi Alkitab itu ditulis dalam jangka waktu 1.500 tahun. Ada gap yang luar biasa. Anda bayangkan aja saudara, Alkitab kita ini 60 tahun yang lalu, semua orang Kristen di Indonesia mereka pakai Alkitab yang namanya Alkitab terjemahan lama. Kalau Anda baca Alkitab terjemahan lama, agak sulit untuk dimengerti saudara. Padahal itu cuma beda 60 tahun. Nah, ini ada perbedaan yang sangat besar saudara ya. Nah, itu sebabnya pada waktu kita ingin membaca firman Tuhan dan ingin menerima berkat-berkat dari firman Tuhan dan memahami firman Tuhan, Anda dan saya, saudara, kita semua butuh cahaya dari Tuhan. Butuh satu anugerah dari Tuhan untuk bisa memahami apa maksud Tuhan di dalam ayat-ayat yang kita baca dalam Alkitab, saudara. Nah, iluminasi seperti ini artinya, saudara, semakin terang ruangan, semakin jelas kita bisa melihat, saudara. Anda mungkin bisa melihat jelas saya, saudara ya. Tetapi kalau di tempat Anda, saudara, Anda kelihatan ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Kenapa, saudara? Karena agak gelap. Kalau cahaya ke saya ini mungkin lebih terang gitu ya, 5 kali lipat dibandingkan cahaya yang ada di dalam yang menyinari Anda, saudara ya. Semakin redup ruangan, saudara, semakin sedikit detail yang kita bisa lihat, semakin sedikit informasi yang kita bisa lihat, saudara ya. Nah, saudara, Anda mungkin bertanya, kenapa ini saudara, binatang-binatang yang ada 1 kilo 1000 meter di bawah permukaan laut? Kenapa mereka binatangnya ini jelek-jelek banget gitu ya? Karena gelap di bawah. Nggak perlu ganteng-ganteng kalau di bawah 1000 meter gitu. Udah gelap, udah biasa aja, ini blobber fish, kemudian ini angler fish gitu ya. Ini shark, kalau Anda yang suka nonton Baby Shark akan lihat gitu ya, shark model ini di bawah tanah, di bawah laut, saudara ya. Nggak perlu ganteng-ganteng di sana karena gelap gitu ya, karena nggak bisa lihat apa-apa, saudara. Nggak perlu cantik-cantik. Nah, semakin terang, saudara, semakin juga kita bisa menikmati dan melihat semua detail-detail yang ada di dalam satu ruangan. Tapi dalam hal ini kita lagi berbicara mengenai firman Tuhan. Pada waktu kita meneliti firman Tuhan, melihat dengan dekat dan dengan cahaya dari Tuhan, kita mampu, saudara, untuk melihat. Karena cahaya sabda Tuhan yang bersinar dalam hati kita akan membuat kita semakin terang, semakin mencerahkan pikiran kita, semakin teriluminasi pikiran kita, saudara. Kemudian makin banyak dari firman Tuhan yang kita bisa dapatkan, saudara. Itu iluminasi, saudara, yaitu pencerahan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan dan mengaplikasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, untuk bisa mendapatkan iluminasi ini, satu pencerahan waktu kita baca firman Tuhan, waktu Anda meneliti Alkitab, Anda butuh merenungkan firman Tuhan ini. Dan Anda nggak bisa, saudara, menemukan atau mendapatkan pencerahan kalau cuma satu kali baca. Nanti kita akan bahas mengenai itu. Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus pernah berkata begini, saudara, bahwa dia akan mengutus Roh Kudusnya untuk diam di antara kita. Dan salah satu tugas dari Roh Kudus yaitu memberikan iluminasi kepada kita, untuk memberikan pengertian, memberikan pencerahan kepada kita untuk bisa mengerti firman Tuhan.
Dan membuat kita mampu melihat apa yang nggak bisa kita lihat. Karena ada banyak hal dalam Alkitab ini yang kita nggak bisa lihat dan nggak bisa kita kenali, saudara. Anda butuh pertolongan Tuhan. Coba katakan kiri dan kanan, Anda butuh pertolongan Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, saudara, nggak mungkin kita bisa melihat. Saudara. Tanpa bantuan Roh Kudus nggak mungkin kita bisa melihat. Nah, saya mau kasih satu firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus pada waktu kita berdoa, waktu membaca firman Tuhan, itu akan mengajarkan kita, akan mengingatkan kepada kita, saudara. Anda kalau nggak pernah baca Alkitab, nggak mungkin bisa diingatkan, saudara. Untuk bisa diingatkan oleh Roh Kudus, firman Tuhan itu harus tertanam dalam hati kita. Sehingga pada waktu dibutuhkan, itu tinggal akan keluar sendirinya. Itu akan muncul sendirinya. Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini janji firman Tuhan, ini janji Yesus. Pada waktu dia akan terangkat ke sorga. Bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudusnya sehingga kita akan mengerti kebenaran. Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 19. Dia berkata begini ya saudara, firman Tuhan katakan, ini kata-kata Paulus, dan aku gitu ya, Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu, untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kata terang di sini saudara adalah illumination, saudara, pencerahan. Dia akan membuat mata hati kita dicerahkan untuk bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Mata hatimu terang. Kata terang ini potozoid, saudara. Dalam bahasa aslinya ini bicara tentang bagaimana seperti senter, saudara. Pada waktu diterangi di satu tempat, tempat itu kita akan bisa melihat segala detail yang ada di tempat itu, saudara. Nah, cahaya sabda, saudara ya, perhatikan cahaya sabda nggak bisa datang dalam kehidupan kita, nggak bisa ada dalam hati kita, saudara, kalau kita hanya membaca sekali, saudara. Amin. Kalau kita cuma baca sambil lalu, saudara. Nggak bisa kalau kita baca sambil terburu-buru. Musuh terbesar di dalam persekutuan kita dengan Tuhan yaitu sibuk. Kalau kita terlalu sibuk, saudara, kita nggak bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Anda mungkin katakan, Tuhan, sorry Tuhan, saya lagi sibuk. Tuhan punya waktu 5 menit untuk bicara sama saya. Ayo Tuhan, silakan ngomong. Nggak bisa, saudara. Tuhan, kalau Tuhan nggak ngomong, saya akan amin loh, saudara. Tuhan. Kemudian Anda nggak dapatkan apa-apa, saudara. Sibuk, saudara. Jadi kita harus menciptakan waktu. Itu sebabnya saya katakan kita harus menciptakan waktu. Kita harus membuat waktu, mendedikasikan waktu kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan harus dibaca pelan, firman Tuhan harus dibaca berulang-ulang. Supaya revelationnya itu, supaya pencerahannya itu datang dalam pikiran kita. Sehingga kita mengerti, saudara. Coba katakan kepada kiri kanan Anda, jangan sok sibuk bro. Kadang-kadang kita ya, kalau pagi-pagi, oh ini mesti buru-buru nih, mesti kejar kereta, mesti kejar subway, mesti kejar ini dan itu. Enggak, saudara, kalau Anda ingin mendapatkan rema dan kekuatan dari firman Tuhan, Anda harus buat waktu, saudara. Dalam Alkitab orang Kristen suka disebut sebagai kawanan domba, benar nggak? Kawanan domba Allah. Siapa itu? Itu artinya orang-orang percaya, Anda dan saya, saudara ya. Pasti ada maksud Tuhan. Kenapa? Tuhan mengumpamakan kita dengan domba, saudara. Padahal yang berkawanan gitu, saudara, bukan cuma domba. Ada ayam di mana ngumpul terus. Ada bebek, saudara. Kenapa enggak kawanan bebek Allah gitu ya? Ada penguin kalau Anda lihat di TV-TV selalu ngumpul. Kemudian anjing laut, saudara, kalau di TV-TV juga mereka selalu ngumpul. Kenapa enggak dibilang kawanan anjing laut Allah gitu ya? Kenapa Tuhan katakan kawanan domba Allah? Pasti ada maksud Tuhan. Karena itu mengumpamakan kehidupan dari domba-domba itu, saudara. Kenapa domba kalau makan, saudara, dia punya sistem pencernaan yang agak berbeda, saudara ya. Yaitu kita sebut dia memamah biak. Kenapa memamah biak?
Karena dia akan makan rumput cepet-cepet, cocok-cocok. Dia nggak akan ngunyah dulu waktu makan rumput. Kemudian dia tampung di satu tempat di dalam ininya, di dalam perutnya. Setelah itu dia akan bawa lagi, ada satu mekanisme saudara untuk membawa rumput yang baru dimakan itu ke mulutnya lagi untuk dikunyah. Makanya saudara, Anda nggak akan pernah lihat domba itu bengong. Domba itu akan selalu ngunyah gitu ya. Kapanpun Anda akan lihat dia ngunyah. Karena itu sistem mama biak. Kenapa saudara? Karena rumput yang mereka makan akan kemudian dikunyah lagi sehingga semakin halus. Sehingga intisari-intisari yang ada dalam rumput itu bisa diserap dengan baik oleh tubuhnya saudara. Itu sebabnya disebut mama biak saudara. Dikunyah sampai sangat halus saudara. Sehingga itu bermanfaat bagi tubuhnya. Nah, renungkan firman Tuhan saudara seperti itu saudara. Dicerna berkali-kali saudara, amin. Dibaca berkali-kali saudara secara pelan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi intisari yang sangat berguna bagi kehidupan kita saudara. Sehingga kita bisa melihat saudara intisari-intisari yang sangat kaya dari firman Tuhan. Perhatikan kata kuncinya pada waktu Anda membaca Alkitab saudara. Perhatikan kata kuncinya apa ini ya. Perhatikan saudara konteksnya seperti apa. Perhatikan siapa pendengar pertama waktu firman Tuhan itu disampaikan. Perhatikan semuanya itu waktu kita membaca Alkitab saudara. Kemudian coba perhatikan sudut pandang. Perhatikan dari sudut pandang orang yang menerimanya saudara. Penerima mula-mula. Perhatikan saudara. Nah, saya mau ajarkan kepada kita bagaimana caranya saudara ya. Supaya kita bisa merenungkan firman Tuhan. Supaya kita bisa mendapatkan kekayaan dari firman Tuhan. Saya mau kasih contoh dari Kisah Rasul pasal 3 saudara ya. Saya mau ajak kita baca sama-sama ya. Karena ini adalah bagian perenungan kita. Oke? 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Ayat 6, 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah saudara, kalau kita baca secara plain, Anda akan dapatkan informasi-informasi. Oh, ternyata pukul 3 Petrus dan Yohanes mereka pergi ke bait Allah. Oh, ternyata di bait Allah itu ada satu gerbang yang namanya Gerbang Indah. Oh, di Gerbang Indah ini ternyata ada beberapa pengemis yang suka ditaruh di sana karena orang akan lalu lalang masuk ke dalam bait Allah. Kemudian Anda akan dapat informasi tentang Petrus mengucapkan sesuatu kepada orang itu dan orang itu sembuh, saudara. Nah, kalau kita baca secara plain, saudara, secara datar, itu informasi yang akan Anda dapatkan. Tetapi pada waktu kita merenungkan firman Tuhan itu berbeda, saudara. Amin. Waktu Anda merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang Anda cari di sini. Tentu saja dengan kaidah-kaidah firman Tuhan. Nanti beberapa minggu lagi kita akan belajar di dalam seminar lead tentang bagaimana kita menginterpretasikan firman Tuhan. Kita jangan terlalu liar gitu menginterpretasikan firman Tuhan sampai keluar dari dari konteksnya, saudara ya. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana kita bisa menginterpretasikan firman Tuhan. Sejauh apa kita bisa menginterpretasikan firman Tuhan, saudara. Kalau Anda baca seperti ini, saudara, Anda akan datar aja informasi yang Anda dapatkan. Tapi coba, saudara, merenungkan firman Tuhan. Coba melihat kira-kira keadaan masyarakat di Yerusalem pada waktu itu seperti apa.
Kalau Anda lihat konteks, beberapa bulan sebelumnya, 1,5 bulan sebelumnya, masyarakat di Yerusalem menyaksikan bagaimana Yesus disalib sebelum Paskah, saudara. Kalau Anda melihat konteksnya pada waktu itu, penyaliban dan kematian Kristus membawa kehebohan yang luar biasa kepada orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Kemudian kalau Anda perhatikan, di Yerusalem juga muncul desas-desus tentang Yesus yang bangkit dan membuat kebingungan yang besar di antara masyarakat di Yerusalem pada waktu itu. Beberapa hari sebelumnya ada kelompok yang disebut bekas murid-muridnya Yesus. Tiba-tiba pada waktu perayaan Pentakosta, mereka seperti seseorang yang aneh gitu, orang-orang yang aneh. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa asing, saudara. Sehingga tiba-tiba mereka bisa melakukan sesuatu. Dan orang-orang yang berkumpul di tengah-tengah murid-murid Yesus itu malah bertambah banyak. Itu dalam konteks masyarakat pada waktu itu, saudara. Kemudian keadaan murid-murid pada waktu itu, saudara. Bagaimana keadaan murid-murid, bagaimana keadaan Petrus dan Yohanes pada waktu ini? Kita lagi belajar tentang konteks peristiwa pada waktu itu ya. Mereka baru saja menyaksikan Yesus bangkit. Wah, itu imannya lagi bergelora di dalam hati mereka, saudara. Mereka baru menyaksikan Yesus diangkat ke sorga. Dan beberapa hari sebelumnya mereka sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara. Sehingga pada waktu itu Petrus yang tadi ini ngomong dengan seorang lumpuh ini, dia menyaksikan pada waktu itu dia punya keberanian dan memberitakan firman Tuhan. 3.000 orang bertobat, saudara. Beberapa hari sebelumnya. Jadi pada waktu itu Petrus dan Yohanes benar-benar mereka penuh dengan urapan, penuh dengan semangat dan penuh dengan iman, saudara. Nah, coba kita lihat dari sudut pandang dari pengemis ini, saudara. Ini menarik, saudara. Dari si pengemis lumpuh ini, saudara, dia lumpuh sejak lahir. Dia mengharapkan bantuan orang, mungkin kakak adiknya atau orang tuanya, untuk bawa dan gotong dia sampai di pintu gerbang itu. Dan di pintu gerbang itu, dia menjadi satu kontras yang kurang baik, saudara. Nama gerbangnya gerbang indah, saudara. Tetapi keberadaan dari si lumpuh ini merusak apa yang seharusnya menjadi indah, saudara. Indah semuanya, gerbangnya, lantai marmernya. Tetapi ada yang gak beres nih karena si lumpuh ada di situ, saudara. Dia seperti merusak hakikat dari gerbang indah itu untuk mengemis. Nah, biasanya dia diabaikan, saudara, si pengemis ini di gerbang indah ini, saudara. Dia biasa dianggap tidak ada. Karena kalau orang mau pergi ke mall, saudara, gak pernah ada orang yang memperhatikan tempat sampah. Keren ya. Enggak, saudara. Mereka pasti akan melihat dan menyaksikan merek-merek dari setiap toko yang ada, saudara. Nah, waktu mereka melewati gerbang indah, mereka melihat kemewahan dan keindahan gerbang itu, mereka pasti akan mengemalingkan muka dari si orang lumpuh ini, saudara. Dia anggap merusak reputasi dan keindahan tempat itu, saudara. Kalaupun ada yang memberi, saudara, mereka bukan karena kasihan atau perhatian kepada si lumpuh ini, saudara. Tetapi mereka memberi supaya pada waktu masuk ke gerbang indah, bertemu dengan Allah di bait sucinya, saudara. Paling enggak mereka bisa merasa lebih suci pada waktu mereka memberi kepada orang lumpuh ini. Jadi si lumpuh ini seperti jadi kobokan, saudara. Kobokan rohani. Gua kasih persembahan ke dia, jadi seperti kita cuci tangan, jadi lebih bersih daripada sebelum saya kasih itu, saudara. Nah, banyak orang-orang Kristen datang ke gereja memberikan persembahan. Jadi seperti seakan-akan kobokan rohani, saudara. Kalau saya udah kasih, udah merasa lebih baik, saudara. Motivasi egois mereka pada waktu itu ya seperti itu, saudara. Pada waktu mereka memberi, mereka juga berjalan sambil lalu gitu ya. Karena perhatikan waktu Petrus katakan kepada dia, tataplah kami, lihatlah kepada kami. Kenapa, saudara? Mungkin karena sudah biasa lewat di situ, si pengemis ini dia tahu pasti akan diabaikan. Jadi tangannya ada yang muncul ke atas gitu ya, dengan kotak persembahannya. Dia nggak perlu terkoneksi dengan orang-orang yang ada. Yang perlu terkoneksi yaitu cuma duitnya aja. Gitu. Jadi pada waktu itu, saudara, Petrus dan Yohanes lewat.
Kemudian Petrus katakan kepada orang itu, lihatlah kepada kami. Saudara, perkataan saya bayangkan, ini kalau kita merenungkan ayat firman Tuhan ini. Saya bayangkan saudara, waktu Petrus katakan lihatlah kepada kami, itu sudah menjadi berkat yang besar bagi si lumpuh ini. Gak ada orang atau mungkin sedikit sekali orang yang menaruh perhatian dan katakan, lihat kepada kita. Saudara, saya ingat beberapa kali saya kalau ketemu pengemis, baik itu di mobil ataupun di itu, waktu kan saya biasanya kan kalau udah mulai dekat-dekat kan orang-orang mulai pura-pura sibuk ya semuanya. Waktu di mobil pura-pura sibuk, pura-pura di handphone dan lain sebagainya. Satu kali ada pengemis yang datang, saya kasihan. Kemudian kalau orang memberi pun kacanya dibuka sedikit, munculkan 2.000, kemudian sudah gitu ya, tutup lagi. Tapi waktu itu saya turunkan sampai bawah, dan waktu dia datang, sebelum saya kasih saya tanya, Pak, namanya siapa? Oh, saya bisa lihat saudara, betapa terkejutnya orang ini, bapak ini. Saya ingat namanya Rahman. Rahman, Pak Rahman, ini ya buat bapak ya. Saya bisa lihat keterkejutan dari matanya gitu ya, waktu ada orang yang tanya namanya. Mungkin selama ini nggak ada yang pernah peduli tentang namanya siapa. Saya akan sebutkan namanya. Ini Pak Rahman, buat bapak. Makasih Pak. Gitu ya. Nah, waktu Petrus dan Yohanes katakan, lihatlah kepada kami, itu satu berkat yang besar bagi orang ini. Dia menatap dan mengharapkan sesuatu. Wajar dong, udah puluhan tahun si lumpuh itu ada di gerbang indah ini. Saudara. Dia mengharapkan sesuatu. Tapi salah satu dari mereka katakan, kalau drama Korea, si Petrus akan katakan, ton opsoyo. Kalau drama Jepang akan katakan, okane ga nayo. Kalau drama Jerman akan katakan, nang hadong hepeng. Itu bahasa Batak ya. Kenapa Petrus berkata begitu saudara? Emas dan perak kami nggak punya. Emang si pengemis mengharapkan emas dong. Minta perak dong. Apakah seperti itu saudara? Enggak gitu ya. Pengemis itu tahu diri. Apa aja dikasih roti juga dia senang sekali saudara. Emas dan perak kami nggak punya. Saya nggak akan bahas ini. Saya akan biarkan ini menjadi PR Anda. Kenapa Petrus katakan kepada si pengemis ini, emas dan perak kami gak punya. Kemudian Petrus lanjutkan, tetapi apa yang ada padaku, aku akan berikan kepadamu. Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kemudian Petrus katakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Kenapa Petrus ungkapkan kata-kata ini, nama Yesus itu lengkap sampai asalnya dari mana? Karena saya yakin si pengemis ini kenal. Pada waktu Petrus katakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, si pengemis langsung connect. Oh, saya tahu. Beberapa bulan yang lalu dia pernah disiksa, dia pernah ditawan di pelataran bait Allah. Saya tahu. Terkonek saudara si orang lumpuh ini. Kemudian Petrus katakan, bangkit dan berjalanlah. Tangannya mereka pegang, tiba-tiba ia merasakan kakinya. Kakinya yang kurus saudara, karena sejak lahir gak pernah dipakai. Tiba-tiba bisa merasakan sensasi pasir. Bisa merasakan sensasi marmer, batu pualam yang ada di pintu itu saudara. Tiba-tiba bisa merasakan geletiknya, itu mungkin agak kesemutan dikit dan lain sebagainya saudara ya. Dan tiba-tiba saudara, dia bisa berdiri dibantu, tangannya dipegang oleh Petrus. Dia bisa berdiri dan dia terkejut untuk pengalaman barunya saudara. Anda bayangkan saudara ya, kaki yang selama ini jadi beban dia saudara, tiba-tiba bisa menopang beban badannya. Tiba-tiba sanggup menopang badannya. Dia disuruh berdiri, kemudian dia melangkah ke sana kemari, melompat, berdiri, berjalan kian kemari kata firman Tuhan. Mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah kata firman Tuhan. Nah, pada waktu Anda merenungkan firman Tuhan ini, Anda akan dapatkan kekayaan demi kekayaan, saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca. Kalau Anda jadi orang lumpuh ini, bagaimana perasaan Anda? Tanyakan kepada diri Anda pada waktu Anda membaca firman Tuhan. Selama hidupmu, gitu ya, Anda melihat kemegahan dan kemewahan orang-orang yang punya kaki sehat. Si lumpuh itu, gitu ya. Melihat, wah enak banget dia kalau punya kaki yang berfungsi. Tapi itu suatu yang mustahil bagi dia. Kalau misalnya Anda, kalau kemana-mana pakai kereta atau Transjakarta. Kemudian lihat ada mobil Alphard lewat, dikawal oleh mobil polisi.
Kemudian berpikir, wah enak ya. Kayaknya sesuatu yang mustahil buat saya mengalami ini. Kalau Anda kos, Anda perantauan dari luar kota, ngekos, dalam perjalanan ke kampus, Anda lewati perumahan-perumahan yang indah. Kemudian berpikir, wah enak ya kalau punya menikmati kemewahan seperti ini. Tapi sepertinya sesuatu yang mustahil. Nah seperti itu saudara, orang lumpuh ini saudara. Suatu yang mustahil bagi dia untuk bisa menikmati kemewahan kaki yang bisa berfungsi, saudara. Tetapi saudara, orang itu mengalami mujizat. Senang, wah itu nggak bisa dibayangkan kalau Anda lihat 2 ayat yang terakhir. Semua kemewahan ini, saudara, kesembuhan dan mujizat ini menjadi suatu yang luar biasa dan nggak ada bandingannya. Nah saudara, ketika Anda misalnya ya, bagian firman Tuhan ini, Anda merenungkan, Anda gali, baca pelan-pelan, lihat dari berbagai sudut. Coba selami peristiwa ini dari sudut pandang orang yang lumpuh ini, saudara. Anda selami sudut pandang dari orang-orang yang melihat si lumpuh ini bisa berdiri, saudara. Bagaimana takjubnya mereka. Anda akan mendapatkan kekayaan firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Apalagi waktu Anda mendapatkan terang firman Tuhan, Anda akan mulai, saudara, mendapatkan rema. Kemudian tiba-tiba Anda bersyukur, Tuhan terima kasih saya punya kaki yang sehat. Ampuni saya Tuhan kalau saya sering komplain. Pada waktu firman Tuhan bersinar dalam hati kita, membuat kita sadar, wah saya ini gak tahu berterima kasih pada Tuhan. Saya ini selalu komplain untuk pilek, komplain untuk lutut yang kalau turun tangga mulai kertek-kertek dan sakit, saudara. Komplain untuk segala sesuatu. Lalu Anda berdoa dan tiba-tiba iman Anda bangkit. Tuhan terima kasih Tuhan. Saya akan memakai setiap berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan berdiri, melompat dan memuji Tuhan hari ini di Galilee Church. Amin saudara. Lalu Anda akan berdoa dan Anda berdoa, Tuhan, saya juga ingin mengalami seperti Petrus dan Yohanes. Pakai saya Tuhan jadi saluran kuasa-Mu Tuhan. Pada waktu ketemu dengan orang yang membutuhkan kebebasan, pakai saya menjadi saluran kuasa-Mu sehingga orang itu menemukan kemerdekaan. Pakai saya sebagai saluran kuasa-Mu sehingga mujizat terjadi kepada orang itu. Pakai saya sebagai saluran kuasa-Mu. Saya rindu dipakai Tuhan menjadi sumber, menjadi saluran dari kesembuhan Tuhan terjadi kepada orang yang lain. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Dan saya akan pakai otoritas-Mu Tuhan untuk berdoa bagi kemerdekaan mereka, kebebasan mereka. Saudara, pada waktu firman Tuhan bersinar saudara dalam hati Anda, teriluminasi dalam hari Anda, waktu Anda merenungkan firman Tuhan, cahaya sabda ini akan bersinar dalam hati Anda, saudara. Coba perhatikan saudara ya, tadi contoh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Betapa kayanya firman Tuhan pada waktu kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya dan meditatio, saudara. Ini yang disebut Paulus membuat mata hati kita terang, saudara. Nah, terakhir saudara, apa yang terjadi pada waktu mata hati kita terang? Ada beberapa hal di sini. Apa yang terjadi ketika cahaya sabda bersinar? Pertama, Anda akan melihat jalan keluar. Coba katakan sama-sama, saya akan melihat jalan keluar. Nah, satu kali di Kejadian pasal 21, Tuhan udah janji sama Abraham. Abraham, kamu akan punya anak. 1 tahunnya akan datang, kamu akan punya anak. Tetapi si Sarah ini mulai meragukan, aduh jangan-jangan saya udah terlalu tua untuk mengandung, untuk bisa hamil dan melahirkan seorang bayi. Kemudian si Sarah punya ide. Gue punya ide Abraham, gimana kalau lu nikah sama asisten gue? Abraham katakan, sip. Dapatlah si Hagar itu anak dari Abraham. Kemudian dinamakan Ismail. Tapi pada waktu anak perjanjian itu lahir, Ishak lahir, Sarah merasa gusar gitu ya. Kemudian Sarah katakan gak bisa, dia harus dikeluarkan dari perkumpulan ini. Kemudian Hagar dikeluarkan dari perkemahan Abraham. Abraham kasih bekal. Kemudian Hagar pergi dengan Ismail. Tuhan sayang kepada Ismail, saudara. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan kepada Ismail, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Makanya negara-negara Arab, saudara, adalah keturunan dari Ismail, saudara. Waktu mereka lagi jalan di padang pasir, kirbatnya, tempat airnya itu habis airnya.
Kemudian si Hagar udah mulai ketakutan dan mulai kasihan sama anak ini. Jadi dia taruh anaknya di bawah semak-semak supaya nggak panas. Dan dia pergi katanya menjauh sepelempar batu jauhnya. Karena dia nggak tahan, nggak tega melihat anak itu mati kehausan. Kemudian di sini dikatakan, Kejadian pasal 21 ayat 19. Lalu Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudara, ketika Tuhan membuka mata kita dengan cahaya sabdanya, saudara, tiba-tiba Anda bisa melihat solusi, saudara. Amin. Tiba-tiba Anda bisa melihat jawaban dari kebutuhan Anda. Saya nggak tahu masalah Anda apa, kebutuhan Anda apa. Anda mungkin berkata, aduh saya nggak ada jalan keluar, saya buntu, saya putus asa, saya bingung, semua jalan tertutup. Sama seperti yang dipikirkan Hagar saat itu, saudara. Sehingga dia mau meninggalkan anaknya. Tetapi pada waktu cahaya sabda itu bersinar dalam hati Anda, tiba-tiba Anda bisa melihat solusi, saudara. Amin. Karena itu, renungkan firman Tuhan. Tepuk kiri kanan dan katakan, ayo renungkan firman Tuhan. Kedua, apa yang terjadi pada waktu cahaya sabda Allah bersinar dalam diri Anda? Anda akan bisa melihat bahaya yang ada di depan jalan Anda, kemudian menghindar, saudara. Anda mungkin ini ingin memulai satu bisnis yang baru. Anda mungkin ingin menikah cepat-cepat. Ingin dapat pacar, ingin dapat jodoh. Ingin promosi dan peningkatan, saudara. Tapi kok nggak bisa-bisa ya? Mentok-mentok terus, tabrak tembok terus. Kenapa gagal terus? Untuk memulai bisnis, untuk menikah, untuk dapat jodoh, untuk promosi dan lain sebagainya, saudara. Kenapa? Nah, ada cerita di sini tentang Bileam yang menjelaskan hal ini, saudara ya. Di Bilangan pasal 22. Bileam, saudara, adalah seorang nabi Tuhan, tetapi dia direkrut sama satu orang raja untuk dari pihak musuh Israel untuk boleh berpihak kepada sang raja itu, saudara. Kemudian Bileam juga ini mungkin lagi butuh duit, saudara. Kemudian oke, kata si Bileam. Kemudian dia memutuskan untuk bersekongkol dengan pihak musuh. Lalu Bileam dan keledainya udah siap-siap, pokoknya gua akan kutuki orang Israel. Dia naik keledai, saudara. Dia taruh barang-barangnya, kemudian lagi jalan, saudara. Tiba-tiba keledainya jalannya miring. Di kiri kanan pagar, dia jalannya mulai miring. Kemudian si Bileam, saudara, kakinya kejepit, saudara, antara keledainya sama pagarnya sampai dia kesakitan. Apa yang terjadi, saudara? Di dalam kisah ini Bileam memukul keledai itu. Keledai, dasar keledai gitu ya. Dia marahin keledainya, saudara. Kemudian, saudara, di jalan yang sempit lagi, keledainya balik lagi. Lagi jalan, saudara, di tengah-tengah jalan sempit. Tiba-tiba keledainya juga sama. Mulai mepet gitu. Kemudian sampai kakinya si Bileam itu terluka, saudara. Bileam pukul lagi keledainya. Terakhir jalannya makin sempit. Dan keledainya nggak mungkin menghindar. Apa yang dilakukan oleh si keledai? Keledainya bobo. Tiba-tiba keledainya tidur, udah malas gitu ya. Kemudian dipukul lagi sama Bileam, keledai itu. Kemudian Bilangan pasal 22, ayat 22. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Ada cahaya sabda, ada sesuatu revelation yang bisa dilihat Bileam saat itu. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, saudara. Kalau seandainya si keledai itu jalan terus, habis, saudara. Bukan cuma keledainya, Bileam juga habis, saudara. Tetapi waktu itu Tuhan membuka mata Bileam sehingga dia bisa melihat penghalangnya dan menghindar dari semuanya itu. Kemudian dia sujud berlutut, saudara. Anda mungkin mengalami sesuatu, menginginkan sesuatu, saudara ya. Tapi selalu nggak bisa. Anda punya perencanaan yang matang, modal yang bagus, saudara. Tapi selalu nggak bisa. Pakai strategi ini nggak bisa, pakai strategi itu nggak bisa. Mungkin karena berusaha berkali-kali, Anda terluka, saudara. Seperti Bileam kakinya terluka. Lalu Anda mulai marah-marah sama keledai itu. Anda mulai marah-marah sama istri, sama suami. Anda mulai marah-marah sama anak-anak, sama karyawan. Anda marahin semuanya. Dipukulin, saudara, seperti Bileam memukul keledai ini, saudara. Anda nggak tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya menghalangi Anda karena Dia mengasihi Anda, saudara. Amin. Tuhan sangat mengasihi Anda. Sehingga Dia nggak mau Anda melakukan kesalahan yang besar. Anda marah-marah,
kolesterol naik, darah tinggi naik, saudara. Anda pikir masalahnya ada di keledai. Anda pikir masalahnya ada di orang lain, saudara. Enggak, saudara. Masalahnya karena Anda nggak bisa melihat masalah sebenarnya, saudara. Nah, pada waktu Anda merenungkan firman Tuhan, mendapatkan revelasi, saudara, mendapatkan iluminasi, tiba-tiba Anda mengerti, oh, ternyata ini yang membuat saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Tuhan menghalangi saya untuk melakukannya. Nah, firman Tuhan mampu membuat Anda melihat masalah itu. Kita lihat yang ketiga, apa keuntungan pada waktu Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajah, dengan cahaya sabdanya, saudara. Yaitu saat cahaya sabda bersinar, saudara, Anda mampu melihat kekuatan Allah. Ada satu peristiwa, saudara, di 2 Raja-Raja, saudara, pasal 6. Nah, saudara, setiap kita pasti pernah punya perasaan diserang gitu ya. Entah itu oleh penyakit, entah itu oleh deadline pekerjaan, entah itu oleh PR di sekolah, entah itu oleh guru, saudara, atau pelayanan, saudara, yang terburu-buru seakan-akan Anda merasa overwhelmed gitu ya. Nah, ada cerita di 2 Raja-Raja pasal 26. Orang Aram ingin menyerang Israel. Tapi setiap kali mereka bikin strategi, ayo kita serang Israel lewat jalan ini. Selalu orang Israel tahu strategi dari musuhnya orang Aram ini, saudara. Berkali-kali strateginya mereka kalah sampai si Raja Aram tuh marah luar biasa. Dan dia katakan, siapa yang jadi pengkhianat di tentara kita, di pihak kita? Siapa yang jadi pengkhianat menginformasikan, memberikan kasih informasi tentang strateginya kita? Kemudian petinggi-petinggi raja katakan, bukan pengkhianat raja. Tapi di Israel ada seorang nabi yang tahu persis apa yang raja omongkan di kamar tidurmu. Kemudian raja marah dan katakan, ayo kita cari nabi itu. Nah, itu ceritanya, saudara. Sampai mereka pagi-pagi ada Elisa ada di satu kota. Kemudian pagi-pagi, saudara, orang Aram mengepung kota itu. Si bujangnya, saudara, dia lagi mau pergi ke toilet, saudara, pagi-pagi. Tiba-tiba dia perhatiin, apa itu ya? Ternyata dia lihat tentara Aram lagi mengepung kota itu. Kemudian dia ketakutan dan katakan kepada Elisa, Tuanku, tuanku, celaka katanya. Kita dikepung. Kemudian apa yang dikatakan oleh Elisa di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampalah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Pada waktu kita membaca firman Tuhan dan merenungkan dan mendapatkan cahaya sabda itu, saudara, Anda akan sanggup melihat pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan. Anda akan sanggup melihat perlindungan Tuhan yang ada dalam kehidupan Anda, saudara. Sehingga Anda punya ketenangan di dalam hati, sehingga Anda punya iman dan pengharapan dalam hati, saudara. Nah, yang keempat, saudara, pada waktu Anda mendapatkan cahaya sabda Tuhan, saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Anda akan mampu melihat penyertaan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tapi kita nggak bisa melihat Tuhan. Seringkali kita nggak bisa merasakan Tuhan. Anda mengalami tantangan-tantangan besar, kesepian, atau merasa berjuang sendiri, saudara. Mari kita lihat kisah yang ada dalam Lukas pasal 24. Dari ayat 15 dan seterusnya. Satu kali mereka merasa depresi, murid-murid Tuhan. Mereka baru menyaksikan Yesus mati. Kemudian desas-desus Yesus bangkit. Murid-murid ini mungkin mereka belum ketemu dengan Yesus secara langsung waktu Yesus bangkit. Jadi mereka pergi ke Emmaus, saudara. Mereka jalan sambil ngobrol satu dengan yang lain. Dan tiba-tiba Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Cuma mereka nggak bisa mengenali dia, saudara. Pada waktu mereka lagi ngobrol dengan orang ini, saudara, yang Yesus yang mereka nggak bisa kenali, mereka mampir untuk makan, untuk menginap, saudara. Kemudian Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Dan waktu Tuhan Yesus memecahkan roti, memberikan kepada mereka, mereka makan, saudara. Firman Tuhan adalah roti hidup. Pada waktu mereka makan, tiba-tiba mata mereka, kata firman Tuhan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tiba-tiba mereka, ternyata selama ini Yesus ada dengan mereka. Ternyata selama ini saya nggak berjalan sendirian. Ternyata selama ini Yesus nggak pernah meninggalkan. Dia bahkan berjalan bersama-sama dengan mereka. Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 31. Saya mau ajak kita bisa bangkit berdiri.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Saudara, kalau Anda ingin mengalami kemerdekaan, Anda ingin mengalami iman yang bangkit, Anda ingin mengalami pencerahan, Anda ingin mengalami mata yang terbuka, melihat penghalang dan melihat kuasa Tuhan, Anda harus merenungkan firman Tuhan. Nggak ada cara yang lain, saudara. Anda harus bikin waktu, saudara. Ciptakan waktu bersama dengan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Anda nggak bisa buru-buru, saudara. Anda harus investasi, saudara. Coba katakan sama-sama, investasi. Investasikan waktu Anda untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau orang Kristen nggak pernah baca Alkitab, gimana caranya gitu ya? Saudara, saat kita mulai mengunyah firman Tuhan yang adalah roti hidup menurut firman Tuhan ini, merenungkan sabda Allah, terbukalah mata mereka. Terbukalah mata Anda semua pada waktu Anda mulai mengunyah Alkitab, mengunyah firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga Anda bisa mengenali Tuhan di dalam hidup Anda. Anda bisa mengenali Yesus dalam kehidupan Anda. Anda mendapatkan hikmatnya, hidupmu pada hari itu pasti akan berbeda. Saudara, kalau Anda merenungkan firman Tuhan dan dapatkan kekuatan dari Alkitab yang Anda baca pagi itu, saya jamin hidup Anda hari itu akan berbeda, saudara. Anda akan punya kekuatan, Anda akan punya hikmat, Anda akan punya urapan untuk memenangi hari itu, saudara, pada waktu Anda punya bekal, saudara. Hidup Anda akan berbeda karena di pagi hari itu Anda menerima cahaya sabda Allah, menerima rema. Karena itu saudara, pada hari ini saudara, sebelum saya tutup, saya mau ajak Anda untuk bikin appointment dengan Tuhan. Tuhan, kita janjian yuk. Besok pagi Tuhan, jam 5 pagi. Saya akan bangun pagi-pagi dan saya ingin bertemu dengan Tuhan. Sebelum Anda bangun, Tuhan sudah nantikan Anda di situ, saudara. Karena Dia sangat rindu bersekutu dengan kita. Dan Dia sangat senang pada waktu kita merindukan Dia. Dia sangat senang pada waktu kita merindukan firman-Nya, saudara. Buat janji dengan Tuhan. Buat appointment dengan Tuhan. Tuhan, besok ya, jam 5 pagi. Aku akan siapkan waktu saya dengan Engkau, Tuhan.